Saat ini kami ada di ruangan AMC di salah satu bandara. Kita akan melihat atau berkomunikasi dengan salah satu petugasnya. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Solofadin, dipanggil Aldo. Kebetulan saya bertugas di unit Airport Movement Control Samratulangi Manado. Sebelumnya saya berpendidikan di Sekolah Tinggi Penerbang Indonesia, jurusan Operasi Bandar Udara. Di dalam Operasi Bandar Udara dilengkapi lisensi dan rating. Di antaranya yang kami gunakan di dalam unit AMC adalah Airport Movement Control dan lisensi Marseller. Dua itu adalah tugas dan tanggung jawab kami selaku AMC. Setelah itu, apa itu Airport Movement Controller? Airport Movement Controller adalah orang yang mengatur dan bertanggung jawab mengawasi di daerah pergerakan di sisi udara. Dalam bahasa simpelnya, petugas AMC mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk menjaga fasilitas-fasilitas di sisi udara, baik itu dari service road, runway, taxiway, dan apron. Khususnya ada fasilitas penunjang seperti IVO Bridge atau garba rata. Dan penunjang-penunjang lainnya seperti ground handling itu di bawah naungan Airport Movement Controller. Dalam melakukan tugasnya, kami juga dibantu berbagai fasilitas-fasilitas atau peralatan visual. Di antaranya ada fasilitas-fasilitas seperti ini yang digunakan untuk Marseller ketika pada malam hari. Biasanya pada malam hari kita menyalakan lampu untuk gunanya memandu pesawat udara. Contohnya seperti ini. Yang kedua, petugas AMC juga untuk melindungi fasilitas ketika kita dalam bekerja dan menunjang keselamatan dalam bekerja, kami tetap menggunakan earmuff, berguna untuk melindungi ketika ada pesawat atau ada suara noise dari pesawat, sehingga petugas AMC dijamin juga keselamatannya. Karena kami bekerja berdasarkan keselamatan dan keamanan sisi udara. Lalu yang kedua, ada teropong binokuler, digunakan untuk melihat ketika ada hazard atau ada FOD di area yang tidak bisa kami jangkau secara visual. Maka dibantu dengan peralatan yang demikian untuk melihat apa itu yang lebih jelas detailnya. Dan ketika ada asap atau ketika ada bird strike di sana, maka kami akan meneruskan ke unit-unit terkait. Biasanya Airport Movement Control meneruskan ke unit ke tower, lalu ke unit-unit terkait. Yang keempat, kami gunakan peralatan bantu untuk memandu pesawat udara. Ini dilakukan pada siang hari. Karena apa? Karena pilot agar mempermudah warnanya. Kenapa harus oranye? Karena biar mempermudah pilotnya melihat di manakah letak parking stand tersebut. Gitu. Setelah itu di sisi udara sendiri diwajibkan menggunakan pas bandara atau yang sering teman-teman lihat ada yang berwarna merah, ada berwarna kuning, ada berwarna biru. Artinya kalau berwarna merah, area-area yang sangat vital seperti A, B, G, P, V. Seorang Airport Movement Control atau orang yang bisa masuk isi udara harus mempunyai P dan V. P artinya platform, artinya orang tersebut dapat diizinkan masuk ke area sisi udara. Dan V adalah vital seperti tower ataupun alat-alat navigasi lainnya. Sedangkan untuk warna kuning, pas bandara warna kuning hanya untuk di area landside. Sedangkan untuk biru biasanya digunakan oleh protokoler. Itulah yang membedakan antara merah, biru, dan kuning. Lalu kami dilengkapi juga mengenai tanda izin mengemudi. Seorang AMC atau seseorang yang mampu mengendari di sisi udara, khususnya kami dibekali dengan tim atau tanda izin mengemudi. Seperti pada halnya di jalanan biasa, kami membutuhkan SIM A, SIM B, SIM C, sama pada dasarnya di sisi udara menggunakan tim A, tim B, dan tim C. Apa membedakannya tim A, tim B, dan tim C? Tim A kurang dari, yang membedakan adalah dari berat pengemudinya. Contohnya mobil, kami menggunakan SIM A karena beratnya kurang dari 15.000. Dan untuk SIM B dan SIM C seterusnya seperti itu. Dan di sisi udara pun ada juga aturan yang mengenai SIM C atau tim C, itu untuk mengendarai kendaraan bermotor. Sedangkan SIM A dan SIM B sama, khususnya digunakan pada jalan raya seperti mobil atau truk. Kalau tim A berarti mobil-mobil seperti biasa, kalau tim B berarti seperti kendaraan-kendaraan yang lebih besar. Dan kami menggunakan rompi
Karena apa? Karena sangat penting yang membedakan kami dengan penumpang, yang membedakan kami dengan ground handling, yang membedakan kami dengan unit terkait. Rompi-rompi ini mempunyai arti-arti tersendiri. Mengapa warnanya hijau? Karena agar mudah terlihat. Dan di sisi kanan dan sisi kiri ini sendiri untuk menjelaskan bahwa sisi kanan ini AMC, dan itu menjelaskan ini loh kami sedang bertugas dari sisi AMC-nya. Dan ada juga dari teman-teman unit-unit lain, mungkin dari unit PK ada logo-logo tersendiri yang membedakannya. Jadi orang luar ketika melihat kita sudah tahu, oh kita dari AMC. Dan dari sisi sebelah kirinya adalah untuk logo Angkasa Pura Airport sendiri. Dan di belakang kita sendiri pun juga ada tulisan environment control yang menandakan kami berhak untuk mendekati pesawat dan kami berhak juga untuk mengawal pergerakan pesawat udara. Begitu untuk sedikit informasi dari AMC. Kira-kira ada pertanyaannya Bapak? Ya, terima kasih. Sudah cukup jelas. Coba sedikit diperagakan cara penggunaan dari salah satu alat ini. Jika misalkan bahwa pesawat itu mau masuk ke parking stand pada siang hari, alat apa saja yang seorang AMC gunakan di lapangan? Baik, yang pertama pada siang hari khususnya selaku Marseller menggunakan earmuff. Digunakan untuk menjaga gendang telinga biar tidak kebisingan. Lalu yang kedua menggunakan alat pandu. Ketika ada pesawat melewati sudah mendekati dengan parking stand, maka kami memberikan sinyal. Ini loh, this bay arahnya. Ini arahnya, this bay. Lalu ketika pesawat itu sudah mulai mendekat, maka mulai dilebarkan tangannya dan memberikan gerakan seperti ini. Artinya adalah maju. Ketika pesawat tersebut diharuskan untuk belok ke kiri, maka Marseller diwajibkan untuk memberikan panduan. Contohnya seperti ini. Artinya pilot wajib mengikuti instruksi dari Marseller untuk belok kiri sampai dibutuhkan untuk meluruskan ban pesawat. Setelah dirasa lurus, maka kembali lagi seperti ini. Ketika sudah semakin mendekat, berikan irama pelan sebagai tanda untuk rodanya jangan cepat berputar. Jika dirasa sudah cukup, maka berikan sinyal seperti artinya roda pesawat berhenti di stop bar. Tidak boleh melewati dan tidak boleh kurang karena sudah sesuai aturan yang berlaku. Setelah ini pilot setelah ini ground handling akan memasang wheel chock pada rodanya. Lalu selaku Marseller memberikan aba-aba seperti ini. Jika sudah terpasang, maka sudah terpasang wheel chocknya seperti ini, artinya sudah terpasang wheel chocknya. Lalu yang ketiga, artinya release brake untuk melepas remnya. Dan terima kasih. Oke, sangat lengkap dan informatif. Terima kasih Mas Aldo.